Oke teman-teman, soal nomor 1. Ruang sebuah aula dengan panjang 21 meter dan lebar 15 meter akan ditutupi dengan ubin berukuran 30 cm dikali 30 cm. Banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutupi semua lantai aula adalah. Nah, di sini yang pertama yang kita lihat adalah di sini aula bentuknya panjang kali lebar. Berarti kita tahu bahwa aula itu berbentuknya persegi panjang. Nah, di sini ubin ukurannya itu sama-sama 30 cm dikali 30 cm. Berarti ubin ini berbentuk kubus. Oke, sekarang yang kedua yang kita lihat adalah satuan dari aula, panjang dan lebar aula itu adalah meter, dan satuan dari ukuran dari ubin adalah sentimeter. Maka kita harus ubah dulu ke dalam bentuknya sentimeter, karena luas dari suatu persegi panjang dan persegi itu adalah sentimeter. Oke, jadi yang pertama di sini panjang aula itu adalah 21 meter. Nah, meter kalau diubah ke sentimeter itu dia turun 2 tangga. Nah, kalau turun 2 tangga berarti dikali dengan 100. Berarti 21 dikali 100 itu dapatnya 2100 cm. Kemudian lebarnya di sini adalah 5 meter. Nah, 5 meter itu sama dengan 21 dikali 100 karena sama-sama turun 2 tangga. Berarti hasilnya adalah 1500 cm. Nah, kemudian untuk mencari banyaknya ubin yang menutupi semua lantai, maka kita harus cari luas daripada aula dan luas daripada ubin. Nah, aula tadi kan bentuknya persegi panjang. Berarti kita tulis luas aula sama dengan luas dari persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Berarti tinggal kita tulis 2100 dikali 1500. 2100 dikali 1500 itu dapatnya 3.150.000 cm persegi. Nah, kemudian sekarang kita cari daripada luas ubin. Luas ubin. Nah, ubin kan berbentuknya persegi. Berarti luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Maka 30 cm dikali 30 cm itu dapatnya 900 cm persegi. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutupi lantai aula. Nah, luas dari ubin itu totalnya adalah 900 menutupi luas dari aula yang 3.150.000 cm ini. Jadi banyaknya ubin itu jadinya luas dari aula itu dibagi dengan luas ubin. Jadi 3.150.000 cm persegi dibagi 900. Jadi 02 nya kita coret. Jadi tinggal 31.500 dibagi 9 itu dapatnya 3.500 ubin. Jadi jawabannya adalah 3.500 ubin. Jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar bangunan yang terdiri dari jajar genjang dan segitiga siku-siku di samping. Keliling bangunan tersebut adalah, nah di sini kan ada dua nih, ada dua bangunan, yaitu bangunan segitiga siku-siku. Saya kasih gambar 1 dan bangun dari jajar genjang ini saya kasih dengan nama gambar 2. Nah, diketahui di sini
sisi miring dari segitiga siku-siku ini adalah 39, kemudian sisi sampingnya adalah 15. Nah, untuk mencari sisi depan dari segitiga siku-siku ini, maka kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, rumus dari teorema Pythagoras, nah sebelum itu saya kasih nama dari gambar ini dulu, yaitu ini A, B, C, D, E. Oke. Jadi A, B, C, D, E. Ini E. Oke. Jadi sekarang kita cari panjang dari AC. Berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Jadi akar dari 39 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Nah, 39 kuadrat itu hasilnya adalah 1521 dikurangi 15 kuadrat itu dapatnya 225. Jadi ini adalah akar dari 1296. Akar dari 1296 adalah 36. Nah, berarti kita dapat panjang dari AC adalah 36. Nah, untuk jajar genjang, kalau sisi bawahnya ini adalah 36, maka di atasnya juga sama karena dia adalah sisi sejajar. Jadi ini juga 36 cm. Nah, kemudian dari gambar ini AC, panjang AC itu sama dengan panjang CD. Berarti di sini juga 15 cm. Nah, jajar genjang itu kan dia memiliki dua sisi yang sejajar. Berarti kalau panjang CD adalah 15, maka panjang AE juga adalah 15. Oke. Jadi yang ditanyakan di sini adalah keliling dari bangunan tersebut. Jadi kita cari sekarang keliling dari segitiga siku-siku dan keliling dari segitiga dari jajar genjang. Nah, keliling dari segitiga itu adalah kita jumlahkan semua sisinya. Begitu juga dengan keliling dari jajar genjang, kita jumlahkan semua sisinya. Jadi tinggal kita tulis di sini, keliling sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DE ditambah panjang AE. Oke, jadi sekarang tinggal kita masukkan panjang AB adalah 39, panjang BC adalah 15, panjang CD adalah 15, panjang DE adalah 36 dan panjang AB adalah 15. Maka kita dapat kelilingnya adalah 120 cm. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kemudian sekarang kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, perhatikan gambar di samping. Luas seluruh permukaan bangunan tersebut adalah, nah gambar di samping ini adalah gambar dari tabung dan bola. Bolanya cuman setengah lingkaran. Nah, jadi kalau disuruh mencari luas permukaan, maka di sini kita lihat bahwa ini kita akan mencari 3 luas permukaan. Yang pertama itu luas permukaan dari alas tabung itu yang ini. Kemudian luas dari selimut tabung. Selimut tabung itu yang ini ya, teman-teman. Oke. Dan luas dari belahan bola. Kalau luas dari belahan bola itu adalah ini. Oke, berarti ada 3 luas permukaan yang kita cari. Jadi sekarang yang pertama yang kita cari itu adalah, saya kasih nama ini alas tabung, itu saya kasih nama gambar 1. Kemudian selimut tabung saya beri nama gambar 2, dan belahan bola saya beri nama gambar 3. Nah, jadi sekarang tinggal kita cari luas dari alas tabung. Berarti saya kasih L1 sama dengan, nah luas dari alas tabung itu adalah
pi R kuadrat, di mana pi-nya adalah 22/7 dikali R-nya berapa. Nah, dari gambar ini kan diameternya itu adalah 14. Kalau diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7. Maka 22 dikali 7 kuadrat. 7-nya ini kita coret, jadi tinggal 22 dikali 7. 22 dikali 7 itu 154 cm persegi. Nah, kemudian kita cari sekarang adalah gambar 2. Gambar 2 tadi adalah selimut tabung. Rumus dari selimut tabung adalah 2pi RT. 2pi RT. Berarti 2 dikali 22/7 dikali R-nya berapa? R-nya 7 dikali tingginya berapa? Tingginya adalah 10. Berarti sama dengan 7-nya kita coret habis nih teman-teman. Berarti tinggal 44 dikali 10. 44 dikali 10 adalah 440 cm persegi. Nah, kemudian yang terakhir kita cari adalah belahan bola. Berarti L3 sama dengan rumus dari luas bola adalah 4pi R kuadrat. 4pi R kuadrat. Nah, karena bolanya cuma setengah, maka 4pi R kuadrat ini kita bagi 2 teman-teman, karena bolanya cuma setengah. Jadi kita dapat 2pi R kuadrat. Nah, 2pi R kuadrat tadi kan ini kan diameternya sama semua ya teman-teman dengan alas dari tabung. Maka 2pi R kuadrat tadi kita sudah dapat di luas dari alas tabung, yaitu 154. Berarti tinggal kita tulis 2 dikali 154 cm. Berarti kita dapat 2 dikali 154 adalah 308 cm persegi. Nah, jadi sekarang luas seluruh permukaan. Nah, yang ditanyakan adalah luas seluruh permukaan, maka tinggal kita jumlahkan dari luas ketiga luas yang kita cari tadi teman-teman. Jadi tinggal kita tulis L1 ditambah L2 ditambah L3. L1 nya berapa? 154 cm persegi. Kemudian L2 nya berapa? 440 cm persegi ditambah L3. L3 nya adalah 308 cm persegi. Maka kita dapat 154 ditambah 440 itu dapatnya 694. 694 ditambah 308 itu dapatnya 902 cm persegi. Maka jawabannya adalah E. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada soal nomor 4. Diketahui taman berbentuk persegi panjang yang panjangnya 2x min 6 cm dan lebarnya x cm. Jika kelilingnya tidak lebih dari 40 cm, maka lebar taman tersebut adalah. Nah, untuk soal seperti ini teman-teman, ini yang pertama kita lakukan adalah ini tamannya kan berbentuk persegi panjang. Berbentuk persegi panjang di mana panjangnya sama dengan 2x min 6 dan lebar itu sama dengan x. Kemudian diketahui di sini kelilingnya itu sama dengan 48 cm. Tidak lebih dari 48 cm. Yang ditanyakan adalah lebar. Lebar tadi x ya. Lebar di sini kan diketahui x, maka yang dicari adalah nilai x-nya. Oke. Jadi sekarang yang pertama yang kita lihat di sini adalah nilai dari panjang. Panjang sudah pasti nilainya lebih dari 0. Namanya ukuran panjang ya teman-teman, berarti nilainya lebih dari 0. Maka kita tulis P lebih dari 0. P nya berapa tadi? P nya adalah 2x min 6 lebih dari 0. Berarti 2x lebih dari 6. Min 6 dipindah ruaskan menjadi 6. Berarti x lebih dari 3. Oke, kemudian sekarang lebar. Lebar juga pasti lebih dari 0. Berarti lebarnya tadi berapa? Lebarnya adalah x. X lebih dari 0. Nah, kemudian untuk keliling. Keliling di sini K yang tadi diketahui kan tidak lebih dari 48. Berarti kita tulis kurang dari 48. Nah,
tidak lebih dari 48, maka 48-nya masuk. Jadi saya tulis di sini K kurang dari atau sama dengan 48. Nah, sekarang di sini kan dia kasih tahu tadi bentuknya persegi panjang. Nah, rumus dari keliling persegi panjang itu kan 2P tambah 2L kurang dari atau sama dengan 48. Nah, 2P tambah 2L saya bisa menulisnya 2 dikali P tambah L kurang dari atau sama dengan 48. Nah, 2 dikali, di sini 2-nya saya pindah ruaskan jadi panjang tambah lebar kurang dari atau sama dengan 24. 24-nya dapat dari mana? Dapat dari 48 dibagi 2, 2-nya dipindah ruaskan. Bisa ya teman-teman. Kemudian sekarang kita dapat nih panjang tadi itu nilainya berapa? Nilainya 2x, berarti 2x min 6 ditambah lebarnya berapa? Lebarnya adalah x kurang dari atau sama dengan 24. Bisa ya, berarti 3x sama dengan 30. 3x ditambah 30 dapat dari mana? Dapatnya dari 2x ditambah x sama dengan 3x. 6 yang ini dipindah ruaskan jadi 24 ditambah 6 sama dengan 30. Oke, bisa ya. Jadi sekarang x sama dengan ini bukan sama dengan ya, kurang dari atau sama dengan, berarti x kurang dari atau sama dengan 10. 10-nya dapat dari 30 dibagi 3. Oke. Nah, sekarang kita dapat nilainya panjangnya yaitu x lebih dari 3, x lebih dari 0 dan x kurang dari atau sama dengan 10. Nah, yang ditanyakan tadi kan lebar, maka saya bisa menulisnya begini, L kurang dari atau sama dengan 10 dan L kurang dari 3. Karena 3-nya ditulisnya di sini sebelum L, maka tanda dari X kurang dari lebih dari ini diubah menjadi kurang dari, karena bacanya dari L kan teman-teman. Berarti kurang dari ini dibacanya terbalik jadi lebih dari, karena bacanya dari sini, dari L-nya bukan dari 3-nya. Oke, jadi sekarang kita lihat opsi jawabannya adalah L kurang dari atau sama dengan 10 dan lebih dari 3. Berarti jawabannya adalah E. Kemudian sekarang kita masuk soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Rumus suku ke N dari barisan 124 4/5 adalah, nah dari barisan ini maka kita bisa lihat ini adalah barisan geometri. Oke, karena barisan geometri berarti di sini yang ditanya adalah rumusnya ya teman-teman. Berarti rumus dari barisan geometri itu adalah UN sama dengan A pangkat R min A kali R pangkat N min 1. Oke, sekarang di sini UN nilai dari A-nya kita sudah tahu kalau nilai A-nya itu sama dengan 100. Yang kita belum dapat adalah nilai R. Jadi sekarang kita cari R-nya. Cara cari R-nya rumusnya itu R sama dengan UN per UN min 1. Berarti UN-nya saya ambil U2. Berarti U2 per U1. U2-nya berapa? U2-nya adalah 20. U1-nya adalah 100. Maka 20 per 100 dapatnya adalah 1/5. Berarti kita dapat nilai R-nya adalah 1/5. Kemudian sekarang tinggal kita masukkan ke rumus yang ini tadi teman-teman. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Berarti saya tulis di sini UN sama dengan A-nya tadi berapa? A-nya tadi 100 kan teman-teman. Tapi saya tulis R pangkat N min 1. Berarti UN sama dengan A-nya berapa? A-nya 100. Berarti 100 dikali R-nya adalah 1/5 pangkat N min 1. N min 1. Oke, bisa ya. Kemudian sekarang di sini kita lihat pada opsi pilihan. Jawabannya itu adalah
modelnya seperti ini ya teman-teman. Berarti kita menyelesaikannya juga, kita mengikuti dari opsi pilihan yang ada. Jadi 100 ini saya ubah menjadi 4 dikali 25 dikali 1/5 pangkat N min 1. Oke, nah kemudian sekarang 1/5 ini saya mau ubah menjadi bukan pecahan begini lagi ya teman-teman. Berarti ini teman-teman masih ingat yang bentuk ini teman-teman, 1/A itu sama dengan, kalau ini kita mau ubahkan dalam pecah bentuk biasa, maka A nya ini kita mau pindahkan ke atas jadi A pangkat min 1. Jadi sekarang kita mau ubah yang ini teman-teman. Berarti saya tulis 4 dikali 25 nya saya ganti menjadi 5 pangkat 2 dikali ininya kita ubah menjadi 5 pangkat min 1 dikali N min 1. Oke, kemudian sekarang 4 dikali 5 pangkat 2 dikali ini, kalau bentuknya seperti ini teman-teman masih ingat yang bentuk operasi yang ini teman-teman, A pangkat N dikali M itu sama dengan A pangkat N kali M. Oke, jadi ini saya bisa menulisnya menjadi 5 pangkat min N tambah 1. Oke, ini saya bisa tulis dengan sama dengan 4 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 min N. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi satu bentuk yang begini teman-teman, A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N ditambah M. Kalau perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, berarti ini saya bisa menulisnya 4 kali 5 pangkat 2 ditambah 1 min N. Berarti sama dengan 4 dikali 5 pangkat 3 min N. Oke, bisa ya teman-teman. Berarti kita dapat rumus suku ke N nya adalah 4 dikali 5 pangkat 3 min N. Berarti jawabannya adalah E. Oke, untuk video kali ini sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.